Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Frustasi, pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Aras Yahaan, akan menemani Sobat Frustasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan acara siaran malam ini kepada Tuhan, dimanapun suara kami didengar dan acara ini bisa disaksikan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Yang jauh mendekat, yang sudah mendekat terus setia. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Frustasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kekristenan kita menjadi kesaksian. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya buat kita malam hari ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi setiap kita untuk memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita sudah punya Alkitab dan mau membacanya secara teratur dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga yang akan terjadi, kita mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, kita mau menggali, memperdalam hal yang ketiga ini. Kita mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan untuk setiap kita. Nah, malam ini khususnya kita mau mempelajari mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Sehingga kekristenan boleh berdampak, sehingga kekristenan boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada, nama Yesus dipermuliakan. Sobat Frustasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan,
1 Yohanes pasal yang kelima, ini surat ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau kita punya Alkitab, suka membacanya, Alkitab kita terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 buku, Perjanjian Baru 27 buku. Totalnya 66 buku. Dari 27 buku Perjanjian Baru, 5 buku yang ada di dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes lah yang menulisnya. Yang pertama Injil Yohanes, yang berikutnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah Kitab Wahyu. Rasul Yohanes satu-satunya murid Yesus yang mati di usia tua. Kita tahu murid Tuhan Yesus ada 12. Satu bunuh diri, namanya Yudas Iskariot. Orang bunuh diri tidak masuk sorga. Karena itu sesulit apapun, seberat apapun tekanan hidup, jangan pernah mendahului waktu Tuhan. Tinggal 11. Dari yang 11, 10 mati syahid. Mati syahid artinya mati karena mempertahankan iman. Mati karena Injil. Nah, cuma 1 yang mati tua, yaitu Yohanes. Sebenarnya Yohanes pernah mengalami aniaya berat. Waktu Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero, penguasa pada waktu itu menganiaya berat Rasul Yohanes. Rasul Yohanes digoreng di minyak panas di hadapan umum. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkehendak Rasul Yohanes tidak mati tapi hidup. Nah, akhirnya pemerintah Rom pada zaman itu yang dipimpin oleh Kaisar Nero membuang Rasul Yohanes ke satu pulau, namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah satu pulau yang ada di gugusan lautan Egea di wilayah Yunani perbatasan dengan Turki. Nah, dia tidak mati di Pulau Patmos, tapi justru di Pulau Patmos dia mendapat banyak wahyu tentang akhir zaman. Tuhan menyingkapkan banyak hal di pulau itu melalui Yohanes tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan dia mati tidak di Pulau Patmos tapi di Efesus dalam usia 101 tahun sebagai pelayan Tuhan. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 tentang mengenal Yesus, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Biasanya pada umumnya kita hanya mengenal yang benar atau ada di dalam yang benar. Tapi malam ini kita mau mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Nah, yang pertama kami ingin kita lihat kembali pembacaan kita untuk malam hari ini. Dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi yang pertama, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, itu bisa terjadi kalau kita percaya menerima Yesus di dalam hidup kita. Percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, Pak Ara, dasarnya apa? Perhatikan Alkitab kita. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa itu? Anak Allah telah datang. Yesus namanya. Haleluya. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, itu hanya bisa saudara dan saya alami kalau kita percaya menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Mustahil kita bisa mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar kalau kita tidak mau percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan ini.
Bacalah Alkitab kita, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, seorang pelacur ya, yang berjumpa dengan Yesus, yang punya suami 5, dalam Yohanes pasal yang keempat, dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Akhirnya dia jadi penginjil yang hebat, satu kotanya bertobat. Sakeus, pemungut cukai, yang dianggap pada zaman itu sudah pasti masuk neraka karena suka memeras, tapi berjumpa dengan Yesus, akhirnya bertobat. Dia berkata, kalau ada orang yang aku sudah rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan Alkitab kita katakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kami mau tegaskan buat kita, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, saudara dan saya pasti akan mengalaminya kalau kita percaya menerima Yesus dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan, ya, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Nah, kalau itulah kebenarannya, kami mau katakan buat kita, alami itu dalam kehidupan kita. Kami tidak ingin firman yang kita gali malam ini cuma sekedar kita tahu. Karena tahu tentang Yesus tidak akan membawa keselamatan dalam hidup kita. Tahu tentang Yesus tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tapi percaya menerima Yesus, itu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Tadi kami sudah katakan dan memberikan contoh, semua orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya diubahkan. Malam ini juga, betapapun rusaknya hidupmu, hancurnya, gelapnya hidupmu, asalkan kita mau percaya menerima Dia, kami percaya saudara dan saya akan berubah. Karena yang mengubahnya adalah Dia yang ada dalam kehidupan kita, yang kita undang, yang kita terima, menjadi kurios penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Kami mau ajak kita memperhatikan ulang ayat 20-nya. Dan akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, kami pelajari ayat 20 dari 1 Yohanes pasal yang kelima ini. Ini bisa kita alami dan pasti terjadi dalam hidup kita kalau kita memiliki rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kita berkata, Pak, bagaimana Bapak bisa menyampaikan akan hal itu? Nah, saya mau katakan, mari kita teliti Alkitab kita. Dikatakan dengan jelas, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mengaruniakan pengertian kepada kita. Mengaruniakan. Ya. Kami mau tekankan buat kita, haleluya, percaya atau tidak, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yesus juru selamat semua orang. Tapi yang selamat, betul selamat adalah orang yang mau percaya. Jadi kalau kita ingin mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, kami mau katakan harus ada rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan. Tinggal saudara mengeksekusinya, mengambil keputusan, bertindak. Kita nggak pernah menghargai air kalau kita tidak haus.
Kita tidak pernah menghargai makanan kalau kita tidak lapar. Tapi kalau kita haus, kita mau cari, kita mau minta. Jadi kami mau tekankan, alami ini, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Milikilah rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin tekankan buat kita, banyak kali kita, kalau kita mau jujur, kita cuma menjadikan Tuhan jadi pelengkap, bukan jadi kebutuhan. Tapi malam ini Tuhan mau supaya kita menjadikan Tuhan jadi satu kebutuhan. Ada rasa haus. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya perlu Tuhan. Haleluya. Dan saya ikut Tuhan bukan karena dia bisa menyembuhkan, bukan. Saya ikut Tuhan bukan karena dia bisa memberkati, bukan. Tapi saya ikut Tuhan Yesus karena saya tahu agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar. Oleh karena itu, ayo mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Pastikan malam hari ini setiap kita memiliki rasa haus, percaya dalam kehidupan kita. Kita memiliki rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata kebutuhan berbeda dengan keinginan. Jadikan Tuhan bukan sekedar ingin, tapi kebutuhan. Makan itu kebutuhan. Ajinomoto, sasa, roiko, kecap itu ya pelengkap. Jangan jadikan Tuhan cuma pelengkap. Terlalu banyak kita Kristennya cuma Kristen kepepet. Ada masalah baru berdoa, ada masalah baru ke gereja, ada masalah baru baca firman. Kalau itu terus kita lakukan, kami mau katakan, Tuhan gak pernah rugi. Tapi kita jadi Kristen yang lemah. Kita jadi Kristen yang tidak bisa fokus. Yang pada akhirnya membuat kita mudah ditipu oleh iblis. Dan pada akhirnya kita akan melihat kekristenan kita tidak akan bertumbuh dan maju dalam kehidupan ini. Karena itu kami mendorong, biar setiap kita yang sadar malam hari ini bangkit. Bagi kita yang sadar malam ini bangun, berjalan kembali. Karena Alkitab katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Ayo, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali setiap kita, supaya kita boleh mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kami tegaskan mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Itu bisa kita alami kalau kita haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Kami pelajari kalau kita intim dengan Tuhan. Mari kita kembali lihat Alkitab kita. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Kami ingin kita perhatikan kalimat yang berkata mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Jadi kalau kita ingin mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, kami mau katakan kita harus intim. Intimlah dengan Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, karena jelas dikatakan, dikatakan dengan benar, mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Intim dengan Tuhan.
Percaya atau tidak, tidak mungkin ada buah tanpa keintiman. Ada di dalam yang benar. Ya, di dalam yang benar. Intim dengan Tuhan. Banyak orang ingin berbuah lebat, tapi nggak pernah memberi waktu yang cukup kepada Tuhan. Mana mungkin? Karena buah adalah hasil keintiman. Ada di dalam. Kalau saudara dan saya cuma ada di luar, mana mungkin? Mesti ada di dalam. Meno, bahkan skeno, tinggal di dalam. Kalau ini sungguh ada dalam hidup kita, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Alkitab katakan segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar. Kami berdoa biar tema ini jadi kehidupan, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan, kalau kita ingin mengalami ini, kita harus intim dengan Tuhan, ada di dalam yang benar. Bukan di luar, masuk ke dalam. Intim. Kasih waktu yang cukup dengan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan, ya, saudara dan saya akan banyak mengalami kemajuan dalam hidup ini. Tadi kami katakan, gak mungkin berbuah kalau tidak intim. Dan buah, ya selain dia benih, buah adalah tanda pengenal. Ya, buah adalah tanda pengenal. Makin kita intim dengan Tuhan, berbuah, kesaksian hidup kita akan semakin nyata. Dan kita nggak akan pernah punya kesaksian apapun kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Yang terakhir, yang keempat, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Yang keempat yang kami mau tekankan, kita mesti punya spiritual komitmen dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, dasarnya apa? Dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi spiritual komitmen. Kalau kita ingin mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, kita ikut Tuhan tidak boleh dengan komitmen yang rendah. Ada paling sedikit 3 jenis komitmen. Yang pertama, intelektual komitmen. Contoh intelektual komitmen, saya bisa masuk kantor jam 7 pagi, tidak terlambat. Kenapa bisa? Karena saya dibayar. Itu namanya intellectual commitment. Ikut Tuhan gak boleh begitu. Ya, bahaya. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Gak boleh. Ya. Ada orang rajin ke gereja, dia bantu, dia bersih-bersihkan ke gereja, ya dia ikut bantu bersihin bangku. Kenapa? Karena yang pendetanya omnya. Itu namanya emotional commitment. Tapi Tuhan mau kita lebih daripada intelektual komitmen, emotional komitmen. Tapi Tuhan mau kita, ya, Tuhan mau kita supaya spiritual komitmen, seperti orang yang berumah tangga. Tidak ada istilah kata cerai. Ribut boleh ribut, tapi tetap satu. Spiritual komitmen, Allah hadir dalam himpunannya, dalam persekutuannya. Ya, bersifat kekal. Itu yang Tuhan mau. Kalau itu ada, pasti hidup kita akan mengalami terobosan, mengenal yang benar, dan ada di dalam yang benar. Alami itu. Mari kita perhatikan komitmen kita ikut Tuhan. Ya, mesti bersifat kekal. Haleluya. Tadi kami katakan,
Kita ikut Tuhan bukan karena dia bisa menyembuhkan. Ya, kita ikut Tuhan bukan gambling, mancing, enggak. Kita ikut Tuhan karena tahu dia Tuhan yang benar. Kita ikut Yesus karena kita tahu dia Tuhan yang benar. Paulus katakan dengan jelas, aku tahu kepada siapa aku percaya. Buka matamu. Kenapa banyak kali orang Kristen kandas imannya? Karena tidak tahu kepada siapa dia percaya. Kristennya cuma ikut-ikutan. Orang ke gereja, dia ke gereja. Orang baca Alkitab, dia baca Alkitab. Seharusnya kita lebih daripada itu. Ya, kita ikut dia karena kita tahu. Ya, dia Tuhan yang sesungguhnya. Dia sudah mati di kayu salib menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita yang percaya padanya, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Dan dialah jalan keselamatan dan kehidupan itu. Dengan memiliki dia, kita memiliki kepastian keselamatan. Kalau itu yang kita percaya dan kita pegang, engkau jaya di bumi dan jaya di sorga. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pertama, kalau kita percaya dan menerima Yesus. Yang kedua, kalau kita memiliki rasa haus, rendah hati, membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki komitmen yang bersifat kekal, yaitu spiritual komitmen. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Maju terus dan terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih ada waktu sedikit, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Kami percaya banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada pernah kita rugi. Tidak ada kita pernah rugi kalau kita berdoa. Karena itu berdoalah. Karena Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau ajak kita lakukan. Yang pertama, bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus, kami mau bantu saudara. Nanti saudara boleh ikuti doa kami tanpa paksaan. Yang kedua, bagi engkau yang sakit, punya beban, malam ini malam mujizat buat engkau. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mendengarkan firman Tuhan malam ini. Saya menerimanya, teguran, nasihat, saya terima. Saya mengaku saya orang berdosa. Malam ini saya mau bertobat, meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau meninggalkan dosa, kejahatan yang saya perbuat. Kasihanilah saya Tuhan, terimalah hidup saya. Inilah saya malam ini Tuhan. Saya buka hati saya undang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar, Yesus Kristus menjadi Tuhan saya, Juru Selamat saya, penguasa satu-satunya dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contohnya, kalau ginjalmu sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Tanganmu taruh ke atas. Nah, kalau paru-parumu yang sakit atau jantungmu sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau kau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau kau percaya. Malam ini malam mujizat. Mari kita berdoa.
Engkau berkata Tuhan di kayu salib sudah selesai. Dosa, penyakit, kelemahan, kutuk sudah Engkau ambil di kayu salib. Dan Engkau berkata sudah selesai. Tubuh kami yang percaya pada Yesus bukan tempat penyakit, tapi rumah Roh Kudus. Engkau sudah ambil kutuk, penyakit, dosa, kelemahan di kayu salib. Karena itu kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Sebagai hamba Tuhan, kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sembuhlah penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Enyahlah engkau. Tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya bebanmu berat, lagi di PHK, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah apa saja, kontrakan rumah, ya engkau mungkin sedang dikejar-kejar penagih hutang, lagi susah hidupmu, letakkan tanganmu dua-dua di dada, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Kau berjanji memberikan kelegaan. Kau lihat, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban, yang menumpangkan tangannya di dadanya. Hamba berdoa, kami menyatukan iman kami sehati, terimalah mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Dalam nama Yesus terbuka jalan. Kami berdoa Tuhan memberikan mata air yang baru. Tuhan merubah ratamu menjadi tarian. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat buat Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, Bapak Jokowi, wakil presiden, dan pejabat pusat sampai daerah. Beri hikmat, kesehatan, akal budi, melaksanakan amanat mereka dengan baik dan benar. Doa kami menyertai mereka, biar mereka sungguh-sungguh bijaksana. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Jadikan gerejamu jadi berkat. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, lindungi, jagai hidup mereka, keluarga mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, Tuhan angkat naik, bukan turun. Berkati yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Kami berdoa buat Tuhan, orang-orang yang sakit corona di rumah sakit dimanapun mereka berada, mungkin sedang Tuhan di rumah mereka sedang mereka mengurus diri mereka. Kami berdoa pertolongan Tuhan turun atasmu. Kami mendoakan engkau biar sembuh. Kami berdoa rumah-rumah sakit jadi rumah pemulihan, rumah kesembuhan. Dokter, suster, Tuhan pakai, lindungi, Tuhan jagai. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan membebaskan Indonesia dari virus corona, membungkus negeri ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Berkati semua Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara malam ini. Kami berdoa media apapun yang mereka pakai dalam melihat, mendengar, menyaksikan acara malam ini, terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Engkau diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, rohanimu maju. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.